Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan Fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada mulai hari ini kita akan belajar salah satu di antara qiraat yang mutawatirah ya. Dan seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya qiraat yang ada sampai kepada kita zaman kita ini itu dikumpulkan oleh Imam Ibnu Jazari, itu ada 10 qiraat yang terkenal yang masyhur ya. Seperti yang dilihat di gambar ini. Ya, dari sini di bawah Imam Ibnu Amir ya. Qiraat Imam Ibnu Amir punya dua riwayat atau dua perawi, yaitu Imam Hisham dan Imam Ibnu Dakwan. Kemudian di atasnya Imam Asim. Ini Imam Asim di sini ya. Perawinya ada dua juga, Imam Syu'bah dan Imam Hafs ya. Kemudian ini yang ketiga ya, Imam Abu Amr Al-Basri. Perawinya juga dua, Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi. Berikutnya yang keempat adalah Imam Ibnu Katsir. Yang soal ini akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Perawinya ada dua juga, yaitu Imam Al-Bazi dan Imam Kumbul. Dan ini perawi yang berikutnya, Imam Nafi. Sebenarnya ini urutannya yang pertama, ini Imam Nafi ya. Imam Nafi ini. Jadi kalau mau diurut dengan benar, itu sebenarnya ini nomor satu. Imam Nafi itu nomor satu. Nomor dua itu Ibnu Katsir. Nomor tiga Abu Amr. Nomor empat Imam Ibnu Amir. Nomor lima Imam Asim. Nomor enam ini Al-Kisai ya. Imam Al-Kisai, perawinya juga ada dua, Abul Harith dan Imam Ad-Duri. Imam Ad-Duri ini ada dua orang ya di sini ya. Imam Ad-Duri yang meriwayatkan Imam Al-Kisai dan Imam Ad-Duri yang meriwayatkan bacaan daripada Abu Amr. Jadi ini sama-sama orangnya, satu orang. Orang yang sama ini. Oh maaf, ini yang Al-Kisai itu nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 6-nya itu Imam Hamzah di sini bawah ya. Perawinya ada dua, Khalaf dengan Khalad. Dan nomor 7 Imam Al-Kisai. Nomor 8 adalah Imam Abu Ja'far. Perawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Nomor 9 adalah Imam Yaqub. Perawinya adalah Imam Ruwais dan Imam Ruh. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah Imam Khalaf. Khalaf ini, Imam Khalaf ini adalah orang yang sama dengan yang ada di nomor 6 nih. Perawi dari qiraat nomor 6. Hanya saja di sini posisi beliau itu sebagai imam ya, imam qurra. Sehingga untuk membedakannya dinamakan Khalaf al-Ashir. Imam Khalaf yang ke-10 merupakan, jadi dia di samping sebagai perawi dari qiraat yang nomor 6 yaitu qiraat Hamzah, sekaligus juga sebagai qari yang ke-10 yang terakhir.
Perawinya ada dua orang, yaitu Imam Ishaq dan Imam Idris. Ya. Nah, yang akan kita pelajari yang nomor dua ya, yaitu Imam Ibnu Katsir, insya Allah. Ya, ini adalah usul dari Imam Ibnu Katsir minas Syatibiyah. Jadi kita mempelajari Imam Qiraat Imam Ibnu Katsir itu melalui dari Thorik Asy-Syatibiyah ya. Dari Thorik Asy-Syatibiyah. Ini Thorik Asy-Syatibiyah ini yang terkenal, yang banyak dibaca oleh kaum muslimin di berbagai negara. Ini adalah bacaan daripada Thorik Asy-Syatibiyah. Ini adalah pengantar untuk mengenal siapakah Imam Ibnu Katsir itu ya. Imam Ibnu Katsir beserta dua periwayatnya. Perlu diingat bahwasanya Imam Ibnu Katsir yang kita akan pelajari bacaannya ini berbeda dengan Imam Ibnu Katsir pengarang tafsir Al-Quran Al-Azim. Ya, yaitu kan ada ya tafsir yang terkenal yaitu tafsir Ibnu Katsir. Itu berbeda orang ya. Namanya memang sama-sama Ibnu Katsir, tapi berbeda orang, berbeda zaman dan jauh. Imam Ibnu Katsir yang kita belajar ini itu hidup pada zaman tabi'in. Ya. Beliau lahir tahun 45 Hijriah, ya, 45 Hijriah dan wafat tahun 120 Hijriah. Jadi termasuk apa generasi tabi'in, ya, muridnya para sahabat. Beliau memiliki dua perawi ya, tapi dua perawi ini bukanlah murid langsung, ya. Bukan murid langsung, tapi melainkan ada beberapa orang ya, ada dua atau tiga orang di antara keduanya. Ya. Perawi pertama adalah Imam Al-Bazzi. Imam Al-Bazzi. Ini kalau Imam Ibnu Katsir di dalam Syatibiyah itu dirumuskan dengan huruf dal. Kalau Imam Al-Bazzi dirumuskan dengan huruf ha. Ya. Imam Al-Bazzi, beliau termasuk generasi tabi'ut tabi'in ya, atau di bawahnya lagi. Ya. Karena eh, lahir pada tahun 170 ya, dan wafat 250 Hijriah. Ini perawi yang pertama. Perawi yang kedua adalah Imam Kumbul yang dirumuskan dengan huruf zai ya, di Syatibiyah. Beliau lebih muda lagi daripada Imam Al-Bazzi ya. Lahir tahun 195 Hijriah dan wafat 291 Hijriah. Ya, hampir 100 tahun ya usia beliau ini. Ya, ini adalah dari Torik-Torik Syatibiyah ya. Ini yang di bawah ini adalah Torik ya. Al-Bazini Toriknya adalah Torik Abi Robi'ah. Ya. Sedangkan Imam Kumpul Toriknya nanti Torik Imam Ibnu Mujahid. Dan ini adalah biografi daripada Imam Ibnu Katsir. Nama dan asal beliau ya. Abu Ma'bad Abdullah Ibnu Katsir Ibnu Amr Ibnu Abdullah Ibnu Zadan bin Fairuzan Ibnu Hurmus Maula Amr Ibnu Alqamah Tabi'i Jalil asluhu min abna'i Faris. Itu nama beliau itu ya, Abu Abdullah, Abu Ma'bad Abdullah Ibnu Katsir bin Amr bin Abdullah Ibnu Zadan bin Fairuzan Ibnu Hurmus. Ya, dia termasuk eh, berasal dari Persia. Persia sekarang itu Iran ya. Ya dari sana beliau berasal. Jadi bukan orang Arab.
Beliau lahir di Mekah tahun 45 Hijriah. Ini di antara sifat beliau ya. Sifat beliau eh, fasih ya dalam berbahasa. Pembawaannya tenang, penuh wibawa, ya, berwibawa itu ya. Orang kalau memandang akan segan. Dan beliau itu orang yang paham sekali dalam masalah bahasa Arab ya. Dan beliau termasuk sebagai panutan ya, sebagai imam panutan dalam kiroat ya, di Mekah sampai beliau itu wafat. Jadi rujukannya ya, rujukan dalam masalah kiroat yang ada di kota Mekah adalah Imam Ibnu Katsir ini. Adapun secara fisik, Imam Ibnu Katsir itu digambarkan sebagai orang yang tinggi, tinggi besar, berkulit coklat, jenggotnya putih dan disemir dengan hina. Adapun guru-guru dari Imam Ibnu Katsir di antaranya adalah Abdullah ibni As-Sa'ib. Ini sahabat ya, Abdullah ibni Sa'ib. Kemudian ada Mujahid ibnu Jabr dan juga Dirbas, ya, Maula ibnu Abbas. Dirbas ini adalah bekas budak daripada sahabat Ibnu Abbas. Ya. Ini adalah guru-guru daripada Imam Ibnu Katsir. Ya. Kepada mereka bertiga inilah Ibnu Katsir ini mengambil bacaan Al-Quran. Ya, jadi gurunya ini yang pertama adalah Abdullah bin Sa'ib, yang kedua Mujahid bin Jabir, dan yang ketiga adalah Dirbas. Ya. Itu adalah guru-guru daripada Imam Ibnu Katsir. Adapun murid-muridnya sangat banyak. Ya. Di antaranya ada Abu Amr Ibnu Ala. Ya. Abu Amr ini qori yang ke nomor 3. Ya. Abu Amr Al-Basri. Ya. Itu qori yang ketiga itu termasuk murid daripada Ibnu Katsir. Kemudian ada lagi ulama yang bernama Ismail bin Abdullah Al-Qist dan Ismail bin Muslim serta Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya. Imam Ibnu Katsir beliau wafat pada tahun 120 Hijriah ya. Hijriah 120 Hijriah dan dimakamkan di Mekah. Itu sekilas tentang biografi Imam Ibnu Katsir. Dan berikutnya ini adalah biografi daripada perawi pertama daripada Imam Ibnu Katsir, yaitu Al-Bazzi ya. Siapakah Al-Bazzi ini? Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ibnu Qasim Ibnu Nafi' Ibnu Abi Bazzah Muqri'ah Makkah wa muadzinul Masjidil Haram muddata arba'ina aman. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim bin Al-Qasim Ibnu Nafi' Ibnu Abi Bazzah. Dan disingkat atau dikenal dengan nama Al-Bazzi ya. Beliau adalah mukri ya. Mukri itu orang yang mengajarkan qiraat ya, yang pandai dalam hal qiraat disebut sebagai mukri. Mukri yang ada di Mekah dan termasuk di antara muadzin Masjidil Haram selama 40 tahun ya. Selama 40 tahun itu sebagai muadzin Masjidil Haram. Beliau dilahirkan tahun 170 Hijriah dan guru-gurunya antara lain ya, beliau itu membaca kepada ayahnya ya, yaitu Muhammad bin Abdullah ini ya, ayahnya ya, Imam Al-Bazzi, juga kepada Abdullah bin Ziyad wa Ikrimah ibnu Sulaiman wa Wahab ibni Wadih. Jadi Imam Al-Bazzi itu bacaannya kepada Ibnu Katsir itu ada perantara ya, ada perantara. Tidak langsung beliau itu membaca kepada Ibnu Katsir karena tidak ketemu. Ya, Ibnu Katsir wafat tahun 120 sementara 50 tahun kemudian beliau baru lahir ya. Bagaimana akan bertemu ya?
Jadi Imam Al-Bazi itu membaca kepada Ibnu Katsir itu melalui perantara, yaitu kepada Ikrimah bin Sulaiman. Ikrimah membaca kepada Ismail bin Abdullah ibni Qistantini, ya, Al-Ma'ruf bil Qist. Imam Al-Qist ini membaca kepada Ibnu Katsir. Ya. Jadi ada dua orang ya perantara antara Imam Al-Bazi dengan Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Al-Bazi membaca kepada gurunya yang bernama Ikrimah Ibnu Sulaiman. Ikrimah membaca kepada Ismail Al-Qis. Ya, Al-Qis ini adalah murid daripada Ibnu Katsir. Baik, siapakah murid-murid daripada Imam Al-Bazi? Ini muridnya juga sangat banyak. Ya. Imam Al-Bazi ini muridnya sangat banyak. Di antaranya adalah Ishaq bin Muhammad Al-Khuzai. Kemudian ada Al-Hasan Ibnu Khabbab. Dan ada Ahmad bin Afroh dan Abu Muhammad Ishaq. Serta Muhammad ibni Harun dan Musa ibnu Harun. Dan juga Mudhar ibnu Muhammad Ad-Dabbi. Wa Abu Ali Al-Haddad. Dan masih banyak yang lain. Imam Al-Bazi beliau wafat tahun 250 Hijriah di Mekah dalam usia sekitar 80 tahun. Ya, rahimahullah ta'ala. Ini adalah sekilas biografi dari perawi pertama dari Ibnu Katsir, yaitu Imam Ahmad Al-Bazzi. Selanjutnya, perawi yang kedua yang bernama Kumbul. Siapakah Kumbul ini? Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid Al-Makhzumi Maulahum Abu Umar Al-Makki Syekhul Qura bil Hijaz fi zamanihi. Ini nama lengkapnya ya. Imam Kumbul itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman ibnu Khalid Al-Makhzumi Maulahum. Dijuluki atau dilakopi ya, dikenal dengan nama Kumbul. Ya, dengan nama Kumbul. Beliau lahir tahun 195 Hijriah. Ya. Guru-gurunya beliau itu membaca kepada Imam Ahmad bin Muhammad bin Aun An-Nibal dan juga Imam Al-Bazi ya. Jadi beliau juga membaca kepada Imam Al-Bazi. Jadi Imam Kumbul ini murid daripada Imam Al-Bazi. Imam Kumbul ini membaca bacaan Ibnu Katsir juga melalui perantara ya. Perantaranya lebih banyak ya. Nah, ada tiga orang ya. Antara dia dengan Ibnu Katsir itu ada 3 generasi. Ya, jadi Imam Kumbul ini membaca kepada Abil Hasan Ahmad bin Aun An-Nibal Al-Qawwas, yang namanya itu nama apa? Ahmad bin Aun ini adalah Al-Qawwas, yang membaca kepada Wahab ibnu Wadih. Wahab ibnu Wadih membaca kepada Ismail Al-Qis dari Imam Ibnu Katsir. Jadi ada 3 orang perantara ya. Ya. Pertama gurunya bernama Al-Qawwas, yang kedua Wahab ibnu Wadih, yang ketiga adalah Ismail Al-Qis, baru kepada Ibnu Katsir. Adapun murid-murid daripada Imam Kumbul ini juga sangat banyak. Ya. Di antaranya adalah Abu Rabi'ah Muhammad ibnu Ishaq dan Muhammad ibnu Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Sabban, serta Ishaq bin Ahmad Al-Khuzai dan Muhammad ibnu Hamdun. Juga termasuk yang belajar kepada Imam Kumbul adalah Al-Abbas bin Fadl, serta Ahmad bin Muhammad bin Harun, Ahmad bin Musa ibnu Mujahid, ya, Imam ibnu Mujahid, serta Muhammad bin Ahmad bin Sambud, dan yang lainnya. Imam Kumbul wafat pada tahun 291 Hijriah di Mekah.
dalam usia sekitar 96 tahun ya, hampir 100 tahun. Baik, itu adalah tentang biografi daripada Imam Ibnu Katsir. Berikut eh, dua orang perawi ya, dua orang perawi yang meriwayatkannya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Ibnu Katsir sebagaimana Imam Hakim itu punya dua perawi ya. Perawinya pertama adalah siapa? Ahmad Al-Bazzi. Dan yang kedua adalah Muhammad Kumbul. Ya. Dan antara Imam Al-Bazzi dan Ibnu Katsir ini ada beberapa orang perantara ya, tidak langsung gitu ya. Ya, tidak langsung. Saya akan tampilkan sanad ya, yang apa dari Ibnu Katsir ke Rasulullah SAW. Insya Allah ini akan di-share ya di grup apa usul ini, walaupun dalam bahasa Arab ya, tidak mengapa ya, sambil belajar. Ya. Kita di sini paling tidak juga harus sedikit demi sedikit bisa mengetahui atau paham bahasa Arab ya. Ya, jangan cuma bahasa Inggris saja yang lancar, tapi juga seharusnya bahasa Arab juga lancar. Kan harusnya seperti itu ya. Udah puluhan tahun di sini ya, ya seharusnya harus bisa menguasai bahasa Arab. Ya minimal bisa mengerti ya percakapan bahasa Arab. Ya. Nah, ini adalah sanad 10 kiroat yang ada ya. Sanad daripada Imam Ibnu Katsir itu ada di sini. Ya, ini di sini ya. Ini yang saya lingkari ya. Ya, dari sini sampai kepada Nabi SAW. Ya. Ini ke Rasulullah ini ya, yang di bagian putih ini. Ya. Jadi seperti yang kita lihat ini yang berwarna pink, yaitu Imam Ibnu Katsir belajar kepada tiga orang guru ya, yaitu siapa aja? Abdullah bin As-Sa'ib dan Mujahid. Terlihat nggak nih? Kurang kurang jelas ya, terlalu kecil. Bisa di zoom kok Ustaz. Bisa? Oh ya, alhamdulillah kalau bisa di zoom. Bisa di zoom. Ya. Baik, di sini jadi Imam Ibnu Katsir belajar kepada Abdullah ibnu Sa'ib, juga belajar kepada Imam Mujahid dan Imam Dirbas ya. Dirbas Maula Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Sa'ib beliau membaca kepada Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Ubay bin Ka'ab serta sahabat Umar bin Khattab. Ya. Sedangkan Mujahid
dan Dirbas membaca kepada Abdullah ibnu Abbas. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas membaca kepada Ubay bin Ka'ab serta Zaid bin Thabit. Jadi perlu diperhatikan ini sahabat Ibnu Abbas, walaupun dia itu termasuk sahabat, ya ini juga Abdullah bin Sa'id juga termasuk sahabat ya. Tapi mereka berdua ini tidak membaca langsung kepada Rasulullah ya, tapi membaca kepada sahabat. Ya. Karena mereka termasuk sahabat yang junior ya. Ketika Rasulullah wafat, mereka itu masih masih usia apa menjelang dewasa gitu ya, remaja gitu aja, menjelang dewasa. Ya, jadi belum sempat membaca kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka membaca kepada sahabat senior. Ya, jadi dari sini kita ketahui bahwa saya Ibnu Katsir itu ada berapa orang ke Rasulullah SAW, ada berapa perantara? Hmm? Ada berapa perantara? Ya. Ibnu Katsir ini membaca kepada Abdullah bin Sa'ib, membaca kepada Mujahid. Mujahid ini termasuk tabi'in ya. Ini muridnya Ibnu Abbas. Dan juga kepada Dirbas. Dirbas juga termasuk tabi'in. Ya. Mereka berdua membaca kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas ini anak pamannya Nabi SAW. Jadi dengan Rasulullah SAW ini kerabat dekat ya. Apa sepupu itu ya, sepupunya Rasulullah SAW. Abdullah membaca kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, dan juga Zaid bin Thabit ya, juga membaca kepada Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Sementara Abdullah ibnu Sa'id ya, beliau membaca kepada Ubay juga ya, dan juga membaca kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Ya, sahabat Umar, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, mereka bertiga membaca langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya antara Imam Ibnu Katsir dengan Rasulullah SAW diperantari oleh dua atau tiga orang ya. Ya, yang paling tinggi adalah dari jalur Abdullah bin Sa'id ya. Ya, diperantari dua orang ya. Sementara dari jalur Mujahid dan Dirbas itu diperantari tiga orang. Ini sama dengan Imam Asim ya, sanadnya juga diperantari oleh dua orang dengan Rasulullah SAW. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya, silakan. itu kan Ibnu Katsir ada
dari 3 jalan ya Ustadz ya. Nah itu yang kiri itu melewati sahabat eh, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas Hmm. itu juga ke sahabat lagi, sementara yang jalur pertama itu langsung ke eh, dari tabiin langsung ke sahabat Umar dan Abu Bakar ya. Nah Bukan, ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab. Nah itu Hmm. Ustadz, penyebabnya apa Ustadz? Apakah beda usia yang jauh antara yang dua ini, yang Mujahid sama Abdullah bin Sanib dan gitu Ustadz? Ya tidak harus sebenarnya tidak harus apa ya perbedaan usia yang jauh sih tidak sih ya. Ya mungkin karena itu termasuk di antara apa yang namanya ya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi mungkin bisa aja satu usia guru ini Abdullah bin Sa'ib dengan Mujahid sama Tirbas ya mungkin bisa aja ini lebih tua ya karena ini sahabat ini ya ini sahabat ya. Oh ini Namun bisa saja sahabat, tidak bukan ini sahabat yang ini Abdullah Abdullah bin bin Sa'id, Sa'ib sahabat. Oh, Taib Taib Ustadz, Taib. ya ini sahabat ini yang Abdullah bin Ibn Sa'ib. Cuma ketika ketika Rasulullah SAW wafat, beliau itu belum sempat membaca gitu. Nah, termasuk mungkin sahabat muda gitu lah ya. Ya. Usianya lebih tua daripada Abdullah bin Abbas sih. Ya. Ya. Taib Taib Ustadz. Karena mungkin bisa jadi dengan sebab itu jadi dia lebih tinggi sanatnya ya dibandingkan dengan yang lain dengan Mujahid sama Tirbas gitu. Ya, tapi tidak harus ya, tidak harus seperti itu karena bisa kita jumpai ada beberapa orang yang sama usianya tapi yang satu sanatnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya, kenapa Nah kalau demikian sebabnya? Mujahid sama Dirbas ini ya apa namanya, tabiin Ustadz ya? Tabiin ya, ini tabiin. Tabiin Ini yang tabiin. Abdullah bin Sebetulnya ini Abbas. pun juga tabiin Ibnu Katsir ini. Ya. Ini juga tabiin juga ini, tapi tabiin maksudnya pertengahan gitu ya. Ini juga Ibnu Katsir juga meriwayatkan dari sahabat, ya. Ya ya saya. Ya, seperti itu. Karena kan beliau lahir 45 Hijriah ya, Ibnu Katsir ini. Tahun 45 Hijriah ini masih banyak sahabat yang masih hidup. Karena sahabat terakhir itu kalau tidak salah tahun 100 berapa gitu ya, 102 atau 101 baru meninggal semuanya itu. Ya. Hmm. Namanya tabiin itu kan meriwayatkan paling tidak satu orang aja udah dikatakan tabiin itu. Kalau dia meriwayatkan satu orang sahabat, itu udah disebut tabiin. Bertemu dan meriwayatkan dari sahabat. Ya. Tapi ingat ya, ini kalau tabiin tidak hanya cukup melihat sahabat tidak, tapi harus meriwayatkan gitu. Berbeda dengan Nabi. Kalau orang bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, udah disebut sahabat. Meskipun dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi gitu. Paham ya? Perbedaan antara tabiin dengan sahabat gitu. Kalau sahabat hanya cukup melihat Nabi SAW ya, dia Muslim itu kan masuk Islam pada zaman Nabi SAW dan melihat Nabi SAW, atau mungkin kalaupun dia itu buta, yang jelas dia bisa bertemu gitu ya, bertemu gitu dengan Nabi SAW. Meskipun dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi itu sudah disebut sahabat. Ya, makanya orang yang haji wada itu sahabat-sahabat kan ada yang haji wada ada 100.000 orang sahabat itu mereka sahabat ya. Kan tidak semuanya bisa bertemu langsung dengan Nabi dan berbicara gitu. Tapi mereka semua melihat Nabi gitu. Maka udah dikatakan sahabat. Namun kalau tabiin, dikatakan tabiin itu kalau apa? Tidak hanya cukup melihat sahabat, tapi juga meriwayatkan hadis dari sahabat. Maka udah dikatakan tabiin. Seperti itu ya. Ini adalah sanad daripada Ibnu Katsir. Ya. Dan kalau kita lihat dari urutan sanad-sanad yang ada pada Qiraat 10 ini, yang tadi saya share ini ya, yang saya share ini termasuk cukup tinggi ya Ibnu Katsir ini. Ya. Nomor 2 lah setelah Ibnu Amir. Karena yang paling tinggi sanadnya adalah ini, yang Qiraat nomor 4 ini, Abdullah Ibnu Amir. Karena dia langsung membaca kepada sahabat Abu Darda gini. Ya.
Jadi cuma diperantari satu orang saja dengan Rasulullah SAW. Ini qiraat yang nomor 4 ini. Ya, insya Allah kalau memang ada umur panjang bisa kita pelajari ya. Tapi untuk saat ini kita eh, mempelajari yang nomor 2 aja dulu ya. Mungkin ada pertanyaan kenapa kok ada nomor 1 aja ya. Ini nomor 1 ini terus terang belum saya pelajari ya. Lompat gitu ya. Dan juga eh, untuk qiraat nomor 1 ini cukup rumit juga ya. Ya. Karena banyak sekali nanti apa? Banyak sekali wajah dan juga banyak sekali perbedaan dengan qiraat-qiraat lain. Jadi untuk sementara yang nomor 1 ini kita tangguhkan. Kita ke nomor 2 ya. Ini yang menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Karena lebih banyak kemiripan dengan apa Imam Hafiz yang kita pelajari kemarin itu, yang apa membaca dengan Thariq Rodotul Muadil. Karena nanti sama-sama membaca majais itu dibaca 2 harokat. Ya. Karena itulah kenapa kita pilih mempelajari qiraat Ibnu Katsir. Ya, dan insya Allah kita nanti pelan-pelan saja ya dalam hal ini. Kalau memang ada yang belum paham, sekali ditanyakan gitu. Jangan segan-segan untuk bertanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan mengenai masalah ini, masalah sanad daripada Ibnu Katsir. Tolong diingatkan ya untuk men-share ini saya apa usul ini usul atau kaidah tentang apa qiraat Ibnu Katsir. Agar nanti bisa dibaca ya meskipun mungkin tulisannya bahasa Arab tapi tidak mengapa ya. Nanti kan insya Allah ada gambaran sedikit lah ya. Melihat ini paham enggak? Nggak tampil Ustaz ininya. Oh, tidak paham. Lagi, Ustaz. Tidak tampil ya, Ini. maaf. Tidak Ini yang ini. tampil. Ayo. Paham? Ini yang kembali. Ini kan kita udah belajar biografinya ya. Ini biografinya. Biografi Ibnu Katsir, biografi Imam Al-Bazzi dan Imam Al-Kumbul. Imam Kumbul. Sekarang ini masuk ke dalam kaidah kaidah yang ada dalam bacaan Ibnu Katsir. Pertama adalah tentang isti'adzah ya. Isti'adzah itu apa? Bacaan ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini bacaan isti'adzah ini disepakati oleh para ulama ya. Bahwasanya itu diwajibkan ketika akan membaca Al-Quran. Al-Quran ya. Ya. Jadi itu disyariatkan untuk membaca Al-Quran ketika awal-awal membaca Al-Quran itu disyariatkan untuk membaca isti'adzah. Meskipun mereka berbeda dalam hal menetapkan hukumnya. Jumhur, jumhur ulama mengatakan bahwa bacaan isti'adzah itu sunnah. Ya, artinya kalau dia tidak membaca isti'adzah juga tidak mengapa, tidak berdosa. Ya. Dan sebagian ulama berpandangan itu wajib. Wajib pada saat memulai bacaan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang memerintahkan di dalam surat An-Nahl ya, Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Terlepas daripada itu, ya, baik itu sunnah ataupun wajib, yang jelas itu sangat apa bagi kita untuk membaca ya, jangan ditinggalkan kalau bisa. Ya. Setiap akan baca Quran, jangan lupa untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa susahnya ya, cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu aja. Baik, di sini dikatakan kapan bacaan ta'awud itu dibaca keras. Ya. Yang pertama, dibaca keras ta'awud kalau dia membaca secara berjamaah. Ya. Membaca secara berjamaah itu dibaca keras. Terutama bagi orang yang pertama kali membaca gitu. Ya. Dapat giliran pertama itu bacaan ta'awudnya dikeraskan. Adapun yang kedua, ketiga itu tidak perlu dikeraskan. Kemudian yang kedua dibaca keras, ya,
ketika mungkin tidak secara berkelompok ya, dia membaca Al-Quran sendirian, tapi dia membaca Al-Quran dengan bacaan keras. Bacanya keras dia mengeraskan bacaan ketika baca Quran, maka tawudnya juga dikeraskan. Adapun yang harus dibaca dengan pelan ya, lirih, tawud ini, pertama ketika sholat. Ya. Meskipun sholatnya itu sholat jahriyah. Sholat jahriyah, sholat apa? Sholat jahar yang Iya, Salat apa disuarakan. itu? Hmm. dijaharkan. Enggak, sholat jahar, sholat apa itu? Maghrib, Salat subuh, Subuh. isya. Iya, benar, sholat maghrib, subuh dan isya. Jadi meskipun kita sholat subuh, maghrib ataupun isya, kita mengeraskan bacaan Al-Quran, tapi tawud jangan sekali-kali dikeraskan, ya. Nggak disunahkan untuk keras. Sunahnya malah dipelankan, ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua dibaca lirih ketika dia itu membaca Al-Quran dengan pelan, ya. Jadi baca Quran dengan pelan, ya, tautnya juga pelan juga, tidak perlu keras. Ya, jangan dia auzubillahi minasyaitonirrajim habis itu dia baca pelan, enggak, ya. Kalau dia mau baca keras, tautnya keras. Tapi kalau dia membaca lirih atau pelan, maka tautnya juga tipis, lirih atau pelan. Kemudian yang ketiga, taut dibaca pelan kalau dia itu membaca dalam halakoh ya, kelompok, dan dia bukan yang orang pertama. Ya. Bukan orang pertama. Jadi yang baca keras itu cuma orang pertama aja ya. Selanjutnya cukup dibaca lirih aja. Seperti itu. Jadi prakteknya yang benar itu ketika kita tilawah itu tidak perlu mengeraskan ta'awud. Kalau dia orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keras itu hanya orang yang pertama. Ya. Ini yang lebih afdol seperti itu. Ya. Tapi kalau mau mengeraskan juga tidak mengapa sebetulnya. Ya. Ini lafadznya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Meskipun ada di antara mereka yang menambahkan ya a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim, ada yang demikian. A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Tapi yang lebih afdal adalah yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti yang ada di dalam surat An-Nahl ya. Ini dalil yang ada di dalam matan Syatibiyah. Ya. Dalil apa? Bait syairnya itu ya. Idza ma aradta dahr taqra'u fasta'id ya. Idza ma aradta dahr taqra'u fasta'id jiharan minasyaitani billahi musjala. Ala ma ata fin nahli yusran wa intazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Ya. Ini sama dengan Imam Hafiz ya untuk masalah isti'adzah ini. Ya, tapi tidak apa kita pelajari, kita ulang-ulang ya. Ini adalah wajah yang dibolehkan ketika membaca isti'adzah bersama dengan basmalah dan awal surat selain surat Al-Baro'ah ya. Sebagaimana bacaan Imam Hafiz juga ya, Imam Ibnu Katsir juga membaca dengan sama ya, dengan demikian. Dengan empat cara. Yang pertama adalah membaca berhenti pada setiap tempat tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membaca ta'awud berhenti ya. Kemudian ini yang kedua ini adalah menyambung isti'adzah dengan basmalah ya. Menyambung isti'adzah dengan basmalah dan memotongnya, setelah itu berhenti ya, baru membaca awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Yang ketiga adalah
Yang ketiga, kebalikan ya. Kebalikan yaitu membaca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti itu ya. Baru kemudian menyambung basmalah dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan yang keempat adalah menyambung semuanya. Untuk itu diperlukan nafas yang cukup panjang ya, supaya tidak putus di tengah jalan. Ya, jadi nafasnya harus cukup untuk melakukan yang nomor 4 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Ini sama dengan hafaz ya. Ya. Adapun bagaimana kalau yang dibaca adalah awal surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah? Maka di sini boleh dengan dua wajah ya. Dengan dua cara. Yang pertama adalah waqaf. Waqaf di akhir Al-Anfal, baru kemudian membaca awal surat At-Taubah. Dan yang kedua adalah menyambung akhir Al-Anfal ya, dengan awal surat At-Taubah tanpa basmalah. Ya, sebenarnya ada wajah yang ketiga ya, tapi tidak ditulis di sini, yaitu dengan saktah. Ya, menyambung akhir surat Al-Anfal, kemudian berhenti, mengambil nafas, baru kemudian langsung membaca awal surat At-Taubah tanpa basmalah. Ini samalah dengan Imam Hafiz, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Demikian juga tentang basmalah juga ya. Ini bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Mazhab Imam Ibnu Katsir mengenai basmalah di antara dua surat itu sama dengan Hafiz. Ya, sama dengan Hafiz. Ya. Yang pertama, berhenti pada setiap ayat itu ya. Akhir ayat berhenti, kemudian baca basmalah berhenti, baru kemudian apa? Awal surat yang berikutnya. Contoh, kita mau baca surat Al-Ikhlas disambung ke surat Al-Falaq ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Ibnu Katsir baca kufuwan, dibaca kufuan ya. Kufuan ahad. Namun nanti di sana ada takbir untuk Al-Bazzi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua ya, cara yang kedua berhenti pada akhir surat yang pertama ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Dan yang ketiga, menyambung semuanya. Menyambung semuanya, menyambung akhir surat disambung dengan basmalah, langsung sekaligus disambung dengan awal surat berikutnya. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu seperti itu. Jadi sebetulnya ini sama dengan Imam Hafiz ya, dan udah pernah kita pelajari ya. Jadi tidak ada perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafiz dalam masalah ini, menyambung basmalah di antara dua surat. Ya. Ini juga sama. Ya. Oh, yang tadi itu tawud ya, maaf ya. Yang ini itu tawud ketika baca surat At-Taubah ya. Ya. Bacaan tawud. Bukan akhir surat An-Anfal ya. Yang surat Al-Anfal itu ini tadi ini. Yang ini. Ya. Jadi untuk tawud memang di sini tulis dua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya.
Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti itu. Jadi cuma 2 aja, Bang. Ini sudah benar. Ya, saya yang keliru. Adapun kalau itu apa bacaan, kalau kita menyambung akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah, ini baru ada 3 ya, sama dengan Hafiz persis. Ya, sama dengan Imam Hafiz dalam hal ini. Pertama adalah memisahkan masing-masing dengan nafas, dan yang kedua memisahkan dengan saktah, ya. Dan yang ketiga menyambung. Ya, itu saja. Sama dengan Imam Hafiz. Ini udah pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya, ketika membahas kaidah Raudatul Mu'adin. Ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada besok pagi ya, dengan izin Allah. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, ya tidak ada karena insya Allah ini masih mudah-mudah ya, ntar. Tapi enggak perlu khawatir, insya Allah ini mudah. Ya, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz.